namanya juga sudah ada. Ya, tapi kan ini ada Mensesnek dikasih tahu, Betul. Seskap dikasih tahu. Lah ini kan wakil, orang nomor 2 terpenting di negara ini gitu loh. Iya, antriannya banyak, Bro. Baru diberitahu siang harinya atau beberapa jam sebelum pelantikan. Iya, gitu. betul. Dan memang seperti yang gue bilang di awal tadi, sudah lama ada wacana reshuffle, tapi harinya apa itu hanya Prabowo dan Teddy yang tahu. Oh gitu, Prabowo dan Teddy. Oh, Mas Pram yang bilang ya. Oh iya. Satu lagi Siapa? Mensesnek. Oh, Mensesnek. Iya, karena kan Mensesnek yang undang-undang. Oh iya betul. Iya, tapi menariknya juga Sen Pram, Wapres tuh juga baru tahu Senin. Oh. Di hari Senin siang. Jadi beberapa jam sebelum pelantikan menteri baru, menjelang jam 12, Wapres itu dipanggil Prabowo ke istana ya. Ke istana negara gitu. Kok siang-siang habis ngeronda dia? Ronda apa Sen? Ngeronda. Ini mengikuti keputusan Menteri Dalam Negeri. Oh. Apa bukan keputusan ya? Imbauan di Mendagri. Gitu ini Wapres loh. Jangan ngeronda, memantau masyarakat. Wapres, tapi tidak dilibatkan dong berarti dalam pembahasan. Enggak dilibatkan. Why? Jadi sifatnya itu memberitahu. Presiden memberitahu bahwa akan ada reshuffle di hari itu dan sudah berupa keputusan. Nama-namanya juga sudah ada. Ya, tapi kan ini ada Mensesnek dikasih tahu. Betul. Seskap dikasih tahu. Lah ini kan wakil, orang nomor 2 terpenting di negara ini gitu loh. Iya, antriannya banyak, Bro. Orangnya banyak. Tapi kalau kita lihat di Masjid Istiqlal kemarin, Gue udah tahu dia akan nggak di samping presiden. Jadi Wapresnya siapa di situ? Iya. Di tengah-tengahnya kan bukan. Iya, Seskap makanya. justru ya di tengah-tengahnya. Ya, oke. Oke, sekarang kita bedah nama satu persatu. Ya, Restiadi dan Abdul Qadir Karding itu lagi di DPR, bukan Menggaple, tapi RDP. RDP. Rapat dengar pendapat di DPR dan mereka baru tahu siang itu dicopot. Ditelepon lagi oleh Teddy dan Mensesnek Prasetyo Hadi bahwa posisi kedua orang itu dicopot lah dari jabatan, nah intinya seperti itu. Dan mereka ya terkaget-kaget juga gitu kan. Kenapa nih dicopot? Bahkan ada video tuh kan Budi Ari tuh malah nanya wartawan, lu dari mana ya gitu kan? dari mana gitu. Dan Infonya saya, gitu ya. Saya nggak tahu segala macam. Dan memang itu tadi kan di segmen awal kita bilang kan mendadak. Menteri yang dicopot pun nggak tahu menau dan nggak diajak ngomong kan. Yeah. Biasanya kalau di presiden sebelumnya, Yeah. menteri yang dicopot kan diajak ngobrol dulu segala macam. Lewat pembantunya juga tapi ya. Pembantunya. Ada yang ngasih tahu, diajakin ketemu, ini alasannya Betul. gitu. Kalau ini sama sekali mereka kaget gitu. Nah, Pram, kalau Budi Ari namanya kan pernah disebut tuh dalam persidangan kasus judi online. Iya, Iya. betul. Dan itu menjadi salah satu pertimbangannya Prabowo mencopot Budi Ari. Selain itu, pernah kan nih Prabowo tuh berpidato ngecengin Budi Ari kan? Budi Ari, kau ini mau masuk Gerindra atau PSI? Gitu kan. Itu sebetulnya serius tawaran itu. Tapi Budi Ari tidak firm nih kemana partai mana nih. Akhirnya itu faktor itu juga mengakibatkan dia dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi begitu. Apa ya kira-kira yang membuat dia ragu untuk masuk Gerindra gitu? Apakah hatinya memang ke Partai Gajah atau gimana? Kan namanya udah Projo bukan Probo. Betul juga ya. Jadi stigma atau nama Budi Ari kan terkenal pro Jokowi, artinya orang melihat Budi Ari ya Jokowi di belakangnya begitu kan. Ya dia akhirnya belum menentukan sikapnya sampai kemarin dicopot gitu, Pram. Sempetan follow juga ya. Oh iya itu rame tuh yang follow. Akun IG-nya Prabowo. Tapi follow lagi sih. follow back. Follow lagi. Itu jangan-jangan siapa yang megang adminnya dia tuh ya? Dia sendiri. Dia sendiri lagi. Nggak tahu lah siapa yang megang itu ya. Ya tapi yang jelas ini kan kita tahu juga ya bahwa waktu itu sebenarnya Prabowo sudah ingin mencopot Budi Ari, ya kan? Ya. Hanya saja kemudian dia datanglah, dia ini maksudnya si Budi Ari ya, datang ke rumah Jokowi dan di situ dia meminta bantuan lah dari masternya ya kan, yaitu Jokowi supaya dia juga diselamatkan, termasuk juga dari kasus judi online. Ini sudah pernah kami bahas kok sebelumnya di Bocor Arus Politik. Ada satu nama lagi sebetulnya yang calon-calon di reshuffle, tapi belum juga di reshuffle. Yaitu siapa? Proksi Sumber, Proksi Solo. Oke, Sumber ini rumahnya Jokowi. Ya, di Solo. mantan rektor UGM. Oh, mantan rektor lu maksudnya gitu ya. Pratikno. Tapi karena memang masa jadi menterinya Pratikno di era Prabowo itu kan sudah pernah kita tulis sebelumnya juga ya. Setahun lah minimal. 1-2 tahun gitu, antara 2026 atau 2027 Pratikno akan pensiun gitu kan. Dan ya memang Pratikno tidak langsung di reshuffle, karena kalau di reshuffle sekarang menurut orang-orang di sekitar Prabowo itu akan sangat tampak bahwa
Prabowo melepaskan faktor Solo. Betul. Ini juga termasuk nih yang ini kan pas satu aturan ada produser satu sini biar main gaplek. Oh, berempat ya. Domino. Domino. Deng. Nah, ini ada cerita kan Abdul Qadir Karding itu dicopot ya. Gimana tuh? Yang pertama, Karding ini dinilai kurang perform dalam kinerja dia sebagai P2MI itu ya. Dia omongannya juga cukup nyeleneh gitu kan, ya misalkan kabur aja dulu, dia ada menimpali lah ucapan itu kan, kritik dari masyarakat begitu. Lalu yang kedua ya ini faktor main domino batu itu ya gaplek lah itu kan. Iya. Dan faktor ketiga digosok-gosok sama yang habis pulang dari Vatikan juga tuh, temenan Cica. Ketua Muhaimin Iskandar. PKB. Ya memang Muhaimin Iskandar dan Karding ini kan walaupun satu partai ya, dan Karding ini kan dulu pernah menjadi sekjennya Muhaimin ya. Betul. Tapi kemudian mereka pecah kongsi gitu, Betul. dan setelah pecah Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita mengikuti dan mendengar ya bagaimana pernyataan ya, podcastnya Bocor Halus Tempo, ini sangat luar biasa teman-teman. Bagaimana dibalik daripada reshuffle ya, kabinet yang dilakukan oleh Prabowo Subianto selaku presiden ya, ini ternyata menuai banyak cerita di baliknya. Bagaimana Gibran seorang wakil presiden pun tidak tahu ya tentang hal tersebut. Bahkan ya, 1 jam sebelum acara pelantikan baru dikasih tahu teman-teman. Kemudian bagaimana yang di reshuffle juga salah satunya adalah Budi Ari. Budi Ari ini adalah Menteri Koperasi zamannya Pak Jokowi, itu Menteri Kominfo teman-teman. Dan Budi Ari ini adalah orangnya Jokowi ya, ketua Projo, ketua relawan Jokowi. Dan kalau kita mendengar daripada penjelasan Bocor Halus ini seakan-akan ya Prabowo memang bersih-bersih orangnya Jokowi teman-teman. Menyapu-nyapu orangnya Jokowi secara pelan-pelan ya. Dan Pak Prabowo itu strateginya luar biasa teman-teman ya. Menjelang 2029 nanti ya orang-orang Jokowi ini mungkin sudah habis ya. Dan kalau kita melihat bagaimana mungkin Jokowi dan Prabowo ini selalu saling puja dan puji teman-teman ya. Seakan-akan tidak ada hal yang terjadi di antara mereka. Namun kalau kita lihat orang-orang Jokowi ini semakin dibersih-bersihkan ya. Jadi secara halus Pak Prabowo ini menggunakan haknya untuk membereskan semua ini teman-teman ya. Dan kalau kita lihat Gibran sebagai anak Jokowi juga ya, sebagai wapres ya, seperti tidak harga dirinya teman-teman. Kenapa? Karena reshuffle pun tidak ada pemberitahuan untuk Gibran ya. Bagaimana menurut kalian?